Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunan Fanani. Saya peserta sertifikasi dosen 2025. Saya ditugaskan mengajar mata kuliah Fikih Muamalah di Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fikih Muamalah adalah mata kuliah wajib dengan kode EKS 103 yang diajarkan di semester 2 dengan beban studi 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Fikih Muamalah ini adalah mata kuliah yang memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar hubungan kebendaan menurut syariat Islam, yaitu konsep akad muamalah maliyah, lalu dihubungkan dengan perkembangan dan praktek bisnis dan keuangan kontemporer. Adapun capaian pembelajaran di dalam mata kuliah Fikih Muamalah ini adalah mahasiswa akan mampu menyusun konsep dasar syariah yang berhubungan dengan bisnis dalam Islam, dan kemudian kemampuan memahami tentang syarat sah dan halalnya suatu transaksi, serta berbagai bentuk akad dalam muamalah kebendaan yang berhubungan dengan ekonomi, keuangan, dan bisnis kontemporer. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya adalah pengantar yang terdiri dari pengertian, ruang lingkup, dan urgensi fikih muamalah, dan yang kedua konsep harta muamalah menurut fikih yang terdiri dari pengertian, unsur, kedudukan, dan pembagian harta. Kemudian yang ketiga konsep hak milik menurut fikih, yaitu pengertian macam-macam sumber dan hukum hak milik. Yang keempat konsep akad, pengertian macam-macam akad, rukun-rukun akad, dan syarat-syarat akad. Pertemuan yang kelima, konsep jual beli terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, jual beli batal dan jual beli fasid, kemudian ada khiyar, dan juga tentang skema jual beli dalam lembaga keuangan syariah. Yang keenam, akad syirkah dan syuf'ah, itu adalah tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, persamaan dan perbedaan, kemudian macam-macam syirkah dan skema syirkah dalam lembaga keuangan syariah. Yang ketujuh, pertanian menurut fikih yang terdiri dari musyakoh, muzaroah, dan muhabarah, yang terdiri dari pengertian, kemudian dasar hukum, syarat dan rukun, persamaan dan perbedaan. Pertemuan ke-8 akan dilakukan yang namanya ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 konsep ijarah ariyah yang terdiri dari pengertian, kemudian ada dasar hukum, syarat, rukun, persamaan, dan perbedaan, serta skema dalam lembaga keuangan syariah. Yang ke-10, akad tentang riba, qard, dan rahan, pengertian, dasar hukum, syarat, dan rukun, persamaan, dan perbedaan masing-masing riba, qard, dan rahan, dan juga tentang macam-macam riba, bunga bank, dan skema dalam lembaga keuangan syariah. Yang ke-11, akad kafalah, wadiah, dan hiwalah, pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, persamaan dan perbedaan skema lembaga keuangan syariah. Kemudian pertemuan ke-12, akad kafalah dan samsaroh, terutama kepada pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, persamaan dan perbedaan akad wakalah dan samsaroh. Kemudian pertemuan ke-13 ada ju'alah, luqotoh, musabakoh, dan hadiah, pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, persamaan dan perbedaan masing-masing, yaitu ju'alah, luqotoh, dan perbedaan ju'alah dengan musabakoh, taruhan, dan dalam musabakoh. Kemudian yang ke-14, pemberian tanpa pengganti seperti hibah, sedekah, hadiah, pengertian dasar hukum syarat dan rukun,
persamaan dan perbedaan. Yang ke-15 fikih nukut, tentang pengertian dan sejarah, syarat baik nukut dan problem nukut kontemporer. Yang ke-16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun capaian dan dari setiap pertemuan di tahap pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menguraikan definisi fikih dan fikih muamalah beserta ruang lingkup dan urgensinya, menjelaskan konsep harta menurut fikih, konsep hak milik menurut fikih, kemudian menjelaskan konsep akad, konsep jual beli, akad sirkah dan syuf'ah, akad kerjasama pertanian menurut fikih, konsep ijarah ariyah, akad riba, qard, rohen, akad kafalah, wadi'ah hiwalah, akad wakalah dan samsaroh, ju'alah, lukotoh dan musabakoh, pemberian tanpa imbalan, kemudian menjelaskan pemahaman tentang fikih nukut dan problematika kontemporer. Penilaian prestasi mahasiswa akan dinilai melalui bobot penilaian komponen, yaitu terdiri dari tugas 20%, kedisiplinan 10%, keaktifan 10%, dan UTS dan UAS sebanyak 60%. Model pembelajaran mata kuliah fikih muamalah ini berfokus pada student centered learning dengan pendekatan delivery interaction assessment, yakni materi disampaikan dengan penyampaian menggunakan ceramah dibantu dengan media pembelajaran untuk menelaah modul, jurnal, dan buku referensi. Kemudian dilanjutkan dengan interaksi dosen dengan mahasiswa dengan model diskusi dan tanya jawab serta diskusi kelompok dengan menggunakan model studi kasus. Sebelum dimulai penyampaian materi, mahasiswa akan mendapatkan soal pretest tentang materi yang akan dibahas oleh dosen, kemudian dilanjutkan dengan ceramah mata kuliah fikih muamalah. Mahasiswa akan dibentuk kelompok menjadi 4 kelompok, kemudian dosen memberi tugas untuk mendiskusikan secara kelompok. Selanjutnya masing-masing kelompok menyampaikan hasil untuk menyampaikan di depan kelas, kemudian dilakukan tanya jawab atas respon dari kelompok dan lain sebagainya. Kemudian proses asesmen dalam mata kuliah ini adalah mengevaluasi pemahaman mahasiswa tentang materi fikih muamalah, dilanjutkan dengan memberi tugas untuk mengukur pemahaman mahasiswa dalam menelaah materi yang disampaikan di kelas dengan membaca literatur dan korelasi dengan aktivitas fikih muamalah di masyarakat. Demikian gambar mata kuliah fikih muamalah yang disampaikan dalam perguruan ini yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Baik. Soal pretest untuk yang pertama siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Baik, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari jawaban tadi yang pertama. Oke, silakan. Kalau menurut saya terkait berisi aturan-aturan beribadah dan kita sebagai orang Islam melakukannya dengan sangat baik. Baik, berikutnya kita akan mengkaji tentang bagaimana urgensi belajar fikih. Mungkin ada yang pernah pengalaman atau pernah membaca, silakan. Baik, setelah jawaban tadi mungkin ada yang menambahkan tentang urgensi. Oke, silakan. Menurut saya fikih sangat menentukan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya tentang pengertian fikih muamalah. Barangkali ada yang pernah membaca tentang apa itu fikih muamalah? Oke, silakan. Menurut saya fikih muamalah ini membahas tentang hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Terima kasih. Baik, untuk melengkapi jawaban yang tadi disampaikan oleh saudara sekalian,
Di pretest ini akan saya tanyakan apa kira-kira yang menjadi contoh dari kegiatan fikih muamalah dalam aspek bisnis. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Siapakah yang mengetahui apa saja hukum fikih dalam Islam? Baik, silakan. Setahu saya hukum fikih yaitu yang pertama ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Itu saja yang saya tahu. Baik, mungkin ada yang bisa menjelaskan detail. Oke, silakan. Yang pertama wajib. Wajib ini perintah yang jika ditinggalkan maka mendapat dosa dari Allah SWT. Yang kedua sunnah. Perbuatan yang lebih baik dikerjakan. Lalu yang ketiga makruh. Perbuatan yang lebih baik ditinggalkan. Mubah. Perbuatan yang boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dan yang terakhir yakni haram. Larangan Allah yang tidak boleh dilakukan. Kurang lebih seperti itu Bapak Haji. Baik, terima kasih. Apa saja yang merupakan bidang kajian fikih? Kita akan tahu bahwa di dalam Islam sebagai jalan hidup, Islam itu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang syariah, yang ketiga tentang akhlak. Fokus kita kepada yang namanya syariah. Syariah membahas tentang 2 hal, yaitu ibadah dan juga tentang muamalah. Dari sisi muamalah dan ibadah inilah menghasilkan berbagai macam pola di dalam kehidupan yang kemudian kita ketahui dengan istilah berbincang tentang hukum, berbincang tentang ekonomi, berbincang tentang politik, sosial, dan juga budaya dan pendidikan. Lalu, bagaimana dengan ekonomi? Karena fokus kita, belajar kita adalah tentang ekonomi. Maka fikih yang membahas tentang ekonomi akan kita ketahui tentang hukum yang sifatnya satu bersifat publik dan yang kedua bersifat privat. Karena fikih muamalah adalah bagian dari hukum, maka fikih muamalah terdiri dari hukum yang pertama hukum publik, yang sifatnya adalah hukum internasional, kemudian ada hukum pidana, ada hukum konstitusi, ada hukum keuangan, dan ada hukum administrasi. Adapun yang kedua, hukum dalam hal ini adalah hukum privat, terdiri dari hukum internasional yang bersifat khusus, kemudian ada hukum perdata, ada hukum dagang, dan ada hukum acara. Saudara sekalian, kira-kira kalau kita ketahui tentang bagaimana hukum dalam Islam dan kajian tentang muamalah, apa saja yang menjadi pembahasan kita di dalam memahami tentang fikih muamalah itu? Silakan Anda sekalian membuat kelompok sebanyak 2 kelompok antara kanan dengan kiri, lalu kemudian kita akan membuat apa saja yang kita klasifikasikan di dalam masalah ekonomi mikro, ekonomi makro, dan juga tentang finance dan ekonomi internasional dan apa saja yang membincang di dalamnya. Silakan Anda membagi kelompok menjadi 2 kelompok besar dan kemudian saling berdiskusi. Oke, kita cukupkan diskusi kelompoknya. Kemudian kita akan meminta salah satu dari juru bicara di masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa saja hasil fikih muamalah dari hukum
mikro dan makro, serta fikih muamalah dari hukum internasional dan hukum finance. Silakan. Oke, hasil diskusi dari kelompok kami tentang ekonomi mikro. Jadi kelompok kami mengumpulkan informasi tentang ekonomi mikro itu mencakup yang pertama ada produksi, yang kedua ada konsumsi, yang ketiga ada distribusi, yang keempat pasar, dan lain-lain. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami tentang ekonomi makro itu mencakup pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi pemerintah, uang, fiskal, moneter, keseimbangan, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berikutnya. Oke, menurut hasil diskusi kelompok kami mengenai ekonomi internasional dan juga finance, untuk ekonomi internasional terdiri dari perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, dan juga kurs valuta asing. Sedangkan untuk hasil finance terdiri dari investasi, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, usaha, koperasi, dan baitul mal. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kesimpulannya, saudara sekalian, tentang fikih muamalah berarti kita bisa memberikan pemahaman tentang fikih muamalah itu sebagai hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama di dalam masalah harta, masalah kepemilikan, masalah hak, masalah akad, dan penyelesaian perselisihan di antara mereka. Maka sumber hukum fikih muamalah yang primer ada namanya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta sumber sekunder yang bersumber dari istislah, istihsan, uruf, dan masalihul mursalah, dan lain sebagainya. Perbedaan fikih ibadah dengan fikih muamalah. Fikih ibadah, kita tahu bahwa asal sesuatu di dalam masalah ibadah itu adalah haram. Yang kedua, kehati-hatian di dalam masalah ibadah, dia di dalam menggunakan fatwanya. Lalu kemudian yang ketiga, kecenderungan dari fikih ibadah adalah tidak rasional, stagnan atau statis, serta porsi ijtihadnya sangat sedikit. Berbeda dengan fikih muamalah, kalau fikih muamalah asal sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Yang kedua, kemudahan, ada rasional dan mudah berkembang dan porsi ijtihad yang cukup besar. Maka kalau kita mengkaji dari sisi kaidah-kaidah di dalam usul fikih, ada pernyataan yaitu hukum asal ibadah adalah segala sesuatu dilarang dikerjakan kecuali ada petunjuknya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan hukum asal dari muamalah adalah segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada larangan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita ketahui lebih lanjut tentang pengertian terminologi dari fikih ini adalah kita akan tahu yang disebut dengan al-ilmu bil al-ahkamis syar'iyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiyah tafsiliyah, yang mana ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dan mendetail. Yang kedua, terminologi dari fikih yaitu yang disebut dengan istilah majmu'atul ahkam as-syar'iyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiha tafsiliyah, yang artinya adalah himpunan hukum syara tentang perbuatan-perbuatan manusia yang diambil dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Maka dari itu, saudara sekalian, kata fikih selanjutnya sering dimaknai dengan rangkaian kata al-islami atau yang disebut dengan al-fiqhul islami, atau dalam bahasa Inggrisnya sering kita mengenal dengan istilah al-fiqhul islami itu dengan istilah hukum Islam atau Islamic law.
Berbeda dengan fikih muamalah, muamalah sendiri memiliki makna yang memudahkan kita untuk mendalami lebih jauh lagi tentang fikih muamalah, yaitu yang pertama, muamalah itu diartikan saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Maka dari sisi pengertian fikih muamalah secara arti yang sangat luas, akan ada aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Dalam arti yang lebih sempit, fikih muamalah itu diartikan sebagai aturan-aturan yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Nah, saudara sekalian, berikutnya tentang pembagian muamalah. Ini juga sangat penting, kita harus mengetahuinya. Muamalah itu yang pertama adalah ada muamalah madiyah. Muamalah madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya terdiri dari seperti benda yang halal, sesuatu yang haram, kemudian sesuatu yang mengandung syubhat yang diperjualbelikan. Benda-benda yang memberikan madorot kepada kita, benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. Yang kedua ada muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah lebih kepada muamalah yang mengkaji subjeknya, ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, lalu kemudian unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, misalnya keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, dan menipu, dan lain sebagainya. Ruang lingkup fikih muamalah pada masalah-masalah madiyah, contoh tentang seperti bai' al-tijarah, rohan, kafalah, kemudian ada doman, ada hiwalah, taflis, al-hajru, asyirkah, ada mudoroba, ada ijarah, ariyah, wadi'ah, lukotoh, dan lain sebagainya, termasuk juga tentang beberapa masalah yang bersifat masalah muasirah. Contohnya adalah bunga bank, kemudian ada asuransi, tentang kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Korelasi fikih muamalah dengan ekonomi Islam lebih luas. Fikih muamalah adalah instrumen secara teknis tentang ekonomi Islam. Maka dari itu, sifat muamalah adabiyah lebih kepada tadi yang saya katakan, dia akan menjadikan perilaku yang lebih baik lagi karena ada ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, dan kewajiban kejujuran pedagang, tidak terjadi penipuan, tidak terjadi pemalsuan, tidak melakukan penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam bermasyarakat. Maka konsep dasar fikih muamalah adalah hukum asal adalah muamalah diperbolehkan. Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi, serta jujur dan amanah. Yang terakhir tentang prinsip muamalah. Prinsip muamalah bolehnya segala bentuk usaha. Yang kedua ada keharaman, segala kedoliman dengan memakan harta secara batil seperti riba, ghosab, korupsi, monopoli, penimbunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jujur dan saling menasehati. Yang keempat, asas manfaat yang diakui syarak dalam setiap akad. Kemudian tidak ada penipuan dan manipulasi yang bersifat maghrib, maisir, gharar, dan riba. Kemudian tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Nah, terus kalian, demikian saya kira pertemuan di dalam mata kuliah fikih muamalah ini mudah-mudahan
apa yang kita kaji pada pertemuan hari ini memberikan pemanfaatan kepada kita semuanya dan mengetahui tentang apa saja fikih muamalah dan bagaimana seharusnya kita mendalami fikih muamalah, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri pertemuan pembelajaran fikih muamalah pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan post test yang mana pertanyaan-pertanyaan ini akan Anda jawab pada lembar jawaban tersendiri dan dikumpulkan di Cyber Campus Hebat e-Learning Universitas Airlangga yang maksimal dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.